Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Hadirin rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, diberikan nikmat berupa keimanan Islam, seutama-utamanya nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu dengan berupaya taat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin dan berpegang teguh di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan di anwa' al-ibadah, ragam ibadah. Setelah membahas tentang isti'adah, kemudian isti'anah, maka penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa min anwa'il ibadati al-istighasatu billahi ta'ala. Di antara macam atau ragam dari ibadah adalah istighasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tema yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkajinya, mentadaburinya, dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi motivasi kebaikan, taat kepada Allah Rabbul Alamin. Istighasah hakikatnya adalah talabul ghauth. Istighasah adalah sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-istighasatu hiya talabul ghauth, meminta al-ghauth. Apa yang maksud dengan al-ghauth? Wa huwa izalatus syiddati, dihilangkannya, diangkatnya, hilangnya atau terangkatnya syiddah, kesulitan. Terangkatnya apa? Hilangnya syiddah, kesulitan.
Ibu-ibu kakuping di luhur kirang kumaha di syiddah, izalatus syiddah al-ghaus itu artinya adalah menghilangkan hilangnya syiddah, kesulitan, terangkatnya kesulitan, atau istilah yang lain al-qarab, ini kesulitan, satu makna. Kal istinsar wal isti'anah, seperti di pembahasan isti'anah, yakni talabul auni. Al-aun maknanya adalah an-nasru, pertolongan, memohon pertolongan. Maka dari sini istighosah artinya adalah meminta agar dihilangkannya atau diangkatnya kesulitan, memohon agar kesulitan, ya, kesusahan itu diangkat, bencana termasuk di dalamnya itu diangkat atau dihilangkan. Ini makna definisi dari istighosah. Al-istighosatu billahi azza wa jalla, istighosah meminta pertolongan kepada Allah, meminta diangkat kesulitan, dijauhkan atau dihilangkannya bencana kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Meminta agar diangkat bencana, dihilangkan kesulitan kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Mana yang melandasi bahwa istighosah itu adalah ibadah? Di antaranya sebagaimana dibawakan oleh musannif Al-Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala di kitab Ma'arijul Qabul, surah Al-Anfal ayat 9. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 9. Sababun nuzul ayat ini sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya, menceritakan tentang keberadaan Rasulullah dan para sahabat di perang Badar dengan pasukan kaum muslimin dengan jumlah kurang lebih sekitar 300 sekian. Para sahabat melawan kaum musyrikin, orang-orang kafir dengan jumlah berapa? 1000 lebih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anfal menceritakan, mengkisahkan kejadian itu dan mengabadikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ketika kalian beristighosah. Apa istighosah tadi? Memohon agar kesulitan itu diangkat, dihilangkan, dijauhkan. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah mengijabah kamu sekalian, doanya kamu sekalian atau istighosahnya kamu sekalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, dengan menurunkan, aku turunkan berapa? 1000 pasukan dari malaikat sebagai
tentara junudu rabbika. Tentara siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dalil landasan istighosah adalah ibadah. Ya, bahwa istighosah hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan yang lain yang menguatkan bahwa istighosah merupakan ibadah hanya milik Allah, surah An-Naml ayat 62. Surah An-Naml ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Ya, sampai ditegaskan sini. Apakah ada Tuhan selain Allah? Di penghujung, di akhir ayat ini. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Siapakah yang mampu mengijabah doanya orang yang sedang dalam keadaan sempit, madarat, susah, kesulitan. Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan serta mengangkat kesulitan, keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan Allah angkat kalian sebagai khalifah, yakni jilun ba'da jilin, generasi ke generasi, dan dia angkat kalian, yakni Allah SWT mengangkat kalian sebagai khalifatul ard, pemimpin di atas muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah selain daripada Allah? Surah An-Naml ayat 62 menunjukkan bahwa istighosah, tempat mengadu segala bentuk kesulitan, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Quran surah Asy-Syura ayat 28. Asy-Syura wa qala ta'ala wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dialah Allah yang menurunkan al-ghaith, hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa dari atas apa? Turunnya hujan. Wa yanshuru rahmatahu, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan rahmatnya. Hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Asy-Syura ayat 28. Ayat-ayat di atas diantaranya dalil yang dijadikan oleh musannif rahimahullah ta'ala, diantaranya dan para ulama a'immah, bahwasanya istighosah adalah bagian dari ibadah yang hanya khusus untuk siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beristighosah kepada siapa? Makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Imam Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Mas'ud, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan adalah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, dengan redaksi yang berbeda ini. Ya dzal jalali wal ikram, ya badi'as samawati wal ardi bi rahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku beristighosah, aku memohon. Nah, kita bertawassul dengan nama
dan sifat. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai engkau yang maha hidup, ini nama Allah. Dua nama Ismullahil A'zam di sebagian tafsir para ulama. Ya, Ismullahi Al-A'zam idza dzukira wa idza du'u ajaba au istajaba, jika dipinta dengan menggunakan Hayyu ya Qayyum maka diijabah. Ya, di salah satu tafsiran para ulama tentang Ismullahil A'zam. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Badi as-samawati, Badi ini pencipta langit dan bumi. Bi rahmatika, ini bertawasul dengan apa? Ini dengan sifat ar-rahmah. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghisu, aku beristighasah. Aku mohon agar dihindarkan, dijauhkan dari segala kesulitan. Di zikir pagi dan petang juga. Gimana bunyinya? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu aslih li. Nah ini pokok doanya. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika, sebab rahmatmu, astaghisu, aku memohon, aku meminta agar dijauhkan dari segala kesulitan. Hanya saja kadang kita ketika membaca doa ini, kita artinya kita apa? Atau terkadang hafal, arti hafal, tapi pendalaman, pentadaburan terhadap makna hilang. Benar? Iya, sama-sama. Seringkali gitu, sok dibaca, tapi kadang sampai ke tahapan tadabur terhadap makna doa yang kita baca kadang, padahal sungguh dahsyat sekali ya, kandungan dari doa ini. Birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku memohon kepadamu agar diangkat segala bentuk kesulitan. Apalagi aslih lisani kullah, ya, apa artinya? Apa artinya? Aslih lisani kullah, tolong aslih li, buatkan baik seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau tumpukan satu kejap mata saja urusan itu kepada diriku sendiri. Tuh, tawakal. Jangan aku bertawakal sekejap mata pun kepada siapa? Diri sendiri. Padahal seringkali kita bertawakal kepada siapa? Diri sendiri. Pertama saya sering nyindiran kepada para penuntut ilmu, termasuk saya sendiri. Gitu ya. Kadang bertawakal kepada apa? Usia atuda akhirnya. Bertawakal kepada tempat. Bertawakal kepada keadaan musim atuda akhirnya, sehingga menghalangi semangat istiqomah di atas menuntut ilmu. Padahal di antara keutamaan bisa istiqomah sebagaimana diisyaratkan di hadis Nabi SAW, ketika ada sahabat yang meninggal dalam keadaan ini menunaikan hajatul wada bersama Nabi SAW, kata Nabi, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan campuran bidara. Wa kaffinuhu bi taubain, kafani dia dengan dua helai baju, dua baju, karena beliau sedang ihram, ya. Wala tukhammiru wajhahu aw ra'sahu, jangan kau tutup apanya, muka, kepalanya. Kemudian juga jangan kau berikan minyak, karena itu mahzurat atau hal-hal yang tidak diperkenankan bagi orang yang sedang menunaikan umrah manasik. Jelas? Asallahu an yab'atsahu yaumal qiyamati walabiyan, mudah-mudahan Allah bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Asy-syari para ulama tafsir hadis ketika menjelaskan ayat ini adalah sebuah isyarat bahwa siapa yang sedang menunaikan ketaatan, wafat di atas ketaatan itu
ada kesempatan, ada harapan, huwa min ahliha, dia bagian dari ahli taat ketaatan tersebut. Bisa dipahami? Sahabat ini wafat dalam rangka menunaikan ibadah haji, maka kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah bangkitkan dia. Kalimat mudah-mudahan dari Rasul apa artinya? Pasti, tawakkul. Tuh, makanya sungguh besar faidah dari istiqomah, namun berat. Ya, istiqomah itu berat. Al jaza min jinsil amal, balasan ya setimpal dengan amalan. Semakin berat maka semakin besar juga pahalanya. Pahala dari istiqomah itu salah satunya jikalau kita diwafatkan di atas ketaatan itu, mudah-mudahan kita dibangkitkan termasuk dari ahli ketaatan itu. Bisa dipahami ya Pak? Ini jadi motivasi. Maka kalau ngaji kudu istiqomah. Ada harapan di situ. Kita berharap kepada siapa? Makhluk bukan? Enggak, kita berharap kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita bisa istiqomah di satu ketaatan, ibu bisanya umpamanya sahur, silakan istiqomah di situ. Karena setiap orang kadang beda-beda. Ada yang mampu di sini, kurang di sini, kan demikian. Tapi yang sedikit dan dianggap kita mampu di situ, berupaya untuk istiqomah. Fastaqim kama umirt. Nah, kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang penghuni surga, amantu billah summas taqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, subhanallah. Nah, terus di hadis Nabi SAW, hadis Imam At-Tabrani di Al-Kabir, kama fi Majma'i Az-Zawaid, hadis Ubadah bin Samit, dikatakan di annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Khilaf di antara para ulama siapa orang munafik itu, tidak disebutkan di sini, tapi sebagian redaksi itu adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, tokoh siapa? Munafik. Yu'dhi al-mu'minin, mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka sebagian di antara para sahabat berkata, qumu bina nastaghisu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Mari kita beristighosah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Paham Pak? Sebagian redaksi dikatakan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu ta'ala alam. Sebagian sahabat berkata dan mengajak sahabat yang lain, qumu bina, mari kita berangkat, mari kita datang kepada Rasulullah, nastaghisu, meminta istighosah. Kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Min hadzal munafiqi, dari perbuatan buruk munafik ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Innahu la yustaghasu bi, istighosah bukan kepadaku, kalian beristighosah bukan kepadaku. Wa innama yustaghasu billah, istighosah itu kepada Allah. Ini bantahan juga, sekaligus juga apa istilahnya, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat istighosah itu bukan kepada wali, bukan kepada syekh, tapi ini bukan kepada siapa?
Nabi sekalipun, tapi istighosa itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi sendiri dalam perang Badar tadi. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih hadis Anas bin Malik, fil istisqa, dalam bab istisqa, meminta hujan. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, istighatsah. Aghithna dari kalimat istighatsah sejatinya. Ya Allah, turunkanlah hujan hakikat. Artinya, ya Allah, ya turunkanlah hujan, kesulitan. Wa ghairu dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis yang lainnya berbicara tentang ini, istighatsah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Nah, sekarang kita masuk di pembagian istighatsah. Lantas apa bedanya antara istighatsah dengan doa? Di kitab Fathul Majid, ketika Syekh membahas minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu, di antara bagian dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepadanya. Di antara, sekali lagi, bagian dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau meminta doa kepadanya. Al-farqu bainal istighatsati wad du'a. Apa bedanya antara istighatsah dan doa? Istighatsah la takunu illa al-maqrub. Istighatsah itu tidak ada istighatsah kecuali dari kesulitan. Sekali lagi, istighatsah, hakikat istighatsah itu tidak ada istighatsah kecuali karena ada kesulitan. Itu istighatsah. Kalau doa, ya, maka lebih umum. Min istighatsah li'annahu yakun min al-maqrub wa ghairihi. Kalau doa bukan saja dari kesulitan, tapi juga apa? Seluruh hal, seluruh perkara. Sehingga doa terbagi dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Ada doa ibadah dan ada juga doa masalah. Sehingga lebih umum. Doa masalah meliputi apa? Segala hajat kebutuhan kita. Ya. Min umuriddin, urusan agama akhirat kita, demikian pula termasuk urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Itu tentang perbedaan antara istighatsah dan doa, di mana istighatsah lebih khusus daripada doa, karena istighatsah hanya dipanjatkan dalam masalah apa? Kesulitan. Sedangkan doa lebih umum dalam kesulitan sebagaimana juga dalam keadaan lapang sekalipun. Baik. Pembagian istighatsah. Aqsamul istighatsah. Pembagian istighatsah. Wa hiya arba'atu anwa'. Istighatsah itu ada 4 macam. Pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Beristighatsah
kepada Allah Azza wa Jalla. Istighasah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadha min afdalil a'mali wa akmaliha. Istighasah ini merupakan seutama-utama dan sesempurna amal. Seutama-utamanya amalan adalah beristighosah kepada siapa? Allah. Kan dikatakan dalam hadis ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah pokok dari ibadah. Ada juga di hadis yang dianggap lemah oleh para ulama, doa mukhul ibadah. Pokok dari ibadah itu adalah doa. Sedangkan istighosah sejatinya adalah bagian dari doa. Makanya istighosah adalah seutama-utamanya amal. Tuh. Jadi ketika kita datang kepada kita kesulitan, kemudian kita adukan kesulitan kita, beristighosah kita kepada Allah, maka Allah semakin apa? Cinta sejatinya. Bahkan itu termasuk amalan yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sendiri ketika di perang Badar tadi. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kana dzalika fi ghazwati Badrin, itu ada di perang Badar. Hina nazar Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin dengan jumlah 1000, wa ashabuhu, sedangkan para sahabatnya salasu mi'atin wa bid'i asar, sedangkan jumlah sahabat hanya 300 sekian belas. Pada qalal arishu yunashidu rabbahu azza wa jalla mustaqbilal kiblah, maka Rasulullah SAW menghadap kiblat. Ya, prakteknya menghadap kiblat, karena kiblatud doa, mana kiblatud doa? Bukan atas. Kiblatud doa, kiblatus sholat. Kiblatnya doa, kiblatnya dalam berdoa adalah apa? Mana? Kiblatus sholat. Jadi kalau kita hendak berdoa, mengarah mana? Arah kiblat. Sebagian praktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengangkat tangan, maka itu sebab-sebab di antara hal-hal yang diijabahnya apa? Doa. Sedangkan kiblatnya ada di. Maka dikatakan Allahumma anjizli ma wa'adani, ya Allah, turunkan apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma intuh lika hadhihi al-asabatul Islam, jika engkau binasakan ini bagian-bagian kaum muslimin, para sahabat, la ta'budu fil ardi law la tu'abadu fil ardi, niscaya engkau tidak akan ada lagi hambamu yang menyembahmu, karena berada dalam betul-betul apa? Kesulitan. Jumlah kaum muslimin 300 sekian. Maka Rasulullah SAW berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istighasatu bil amwat atau bil ahya ghairul hadirin qadirin. Istighasah kedua, beristighosah dengan orang yang sudah wafat atau meninggal, mayit. Beristighosah dengan mayit atau yang sudah wafat. Aw bil ahya'i ghairi al-hadirina al-qadirin, atau beristighosah kepada orang yang masih hidup tapi tidak ada di tempat, tidak hadir dan tidak mampu, dalam hal yang tidak dia mampu. Fahadha syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Yaitu apa? Meminta istighosah kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal, wafat, mayit.
atau kepada orang yang masih hidup tapi dalam hal yang dia tidak mampu. Nah, tadi Quran surah An-Naml jadi landasan dalil. Amman yujibul muntarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna haula'i tasarrufan khafiyan. Karena ini istighosa ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa orang tersebut memiliki kemampuan khusus. Jelas ya? Wa yaj'alu lahum haddan minar rububiyyati, maka dia memiliki bagian dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa yusyrik. Yang ketiga, al-istighasatu bil ahya'i al-alamina al-qadirina al-istighasati. Meminta istighasah, bantuan kepada orang yang masih hidup dan dia mampu. Yang ketiga, istighasah, ya, meminta bantuan dari kesulitan kepada orang yang masih hidup dan dia mampu, dalam hal yang dia mampu, maka hukumnya boleh, jaiz. Seperti pernah Rasul Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas ayat 15, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi, maka minta bantuanlah dari orang yang memang satu dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dari Bani Israel. Tidak ada pertikaian antara Bani Israel dengan Kiptiyah. Maka yang dari Bani Israel meminta bantuan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka hukumnya diperbolehkan meminta bantuan dalam hal yang memang mampu, jaizun. Wallahu a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kita lanjutkan bismillah taala setelah salat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Kita lanjutkan di aqsam pembagian dari istighasah. Menguatkan istighasah yang kedua, yakni istighasah dengan mayit atau orang yang sudah wafat, meninggal, atau beristighasah dengan orang yang masih hidup, tidak ada di tempat, dalam hal-hal yang tidak mampu. Di kitab Fathul Majid dikatakan, mengutip hadis Nabi SAW bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam wafat, meninggal, maka terputus seluruh amalan kecuali dari 3. Di amalan dia terputus kecuali 3 hal. Shadaqatun atau shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, atau waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Fajami'u dzalika dalun ala inqita'il hissi wal harakah minal mayyit. Hadis diantaranya yang tadi disebutkan menunjukkan terputusnya his wal harakah dari mayit, jadi terputus
dari mayit segala hal. Wa anna arwahahum mumsakatun wa anna amalahum munqati'atun. Ruhnya sudah terpisah dari badan. Hakikat kematian kan berpisah antara ruh dari ruh dari jasad. Wa anna amalahum munqati'ah, amal mereka sudah terputus. An ziyadatin wa nuqsan, dari bertambah dan berkurang sudah lagi tidak bisa. Ini hukum asal. Padahal dzalika ala annahu laisa lil mayyiti tasarrufun, menunjukkan bahwa mayit tidak punya hak apapun, tidak punya kuasa apapun. Kuasa itu, masyiah, kehendak itu semasa hidup. Saya kasih gambaran, ilustrasinya di hadis Nabi SAW ketika firman Allah Ta'ala di surah Maryam ayat 71 ya, wa im minkum illa wariduha kana hatman maqdiyah, sesungguhnya setiap diri kalian pasti akan melewatinya. Kata Imam Ibnu Abbas, an yadkhuluha, akan memasukinya. Sebagian lagi menafsirkan an yamurroha, melewatinya. Ada yang menafsirkan masuk ke neraka jahanam. Jika demikian, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan memasukinya. Sehingga Nafi bin Azraq dari Khawarij mengiktikad keyakinan mereka bahwa siapa yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar darinya. Sehingga banyak ayat dan hadis yang mereka tolak. Keyakinan ini Khawarij dan Mu'tazilah bahwa siapa yang masuk neraka itu tidak akan bisa keluar lagi. Sama dihukumi dengan apa? Kafir. Hatta min shaghair, termasuk dosa-dosa kecil kata mereka. Itu di akhirat. Nafi bin Azraq, karena mereka maknakan, artikan illa wariduha, maknanya adalah illa ru'yatu annar, hanya melihat neraka, tidak memasukinya. Ibnu Abbas enggak, tapi sebelum salam. Maksud kita disandingkan dengan hadis Nabi SAW, di mana ketika di tafsiran yang lain maknanya adalah melewati sirat. Ada yang lewat seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ada yang lewat seperti kalbar, kilat, karih. Ada yang seperti angin, tiupan angin. Ada yang seperti al-faras, al-jawad, seperti kuda perang cepatnya. Ada juga yang seperti berjalan atau lari cepat. Ada yang memakai apa? Rukabil ibli. Ini pengendala apa? Unta. Yang berjalan cepat, lari. Ada yang sambil berjalan, ada yang sambil apa? Merangkak, ada sambil terjatuh dan samar oleh kalalib. Itu sebuah gambaran bahwa tidak ada lagi masyiah, atau apa masyiah itu? Kehendak apapun bagi manusia. Kehendak di akhirat itu hanya milik siapa? Allah. Manusia nggak punya pilihan. Sebab yang menentukan bi'amalihim, sebab amalan-amal mereka. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan apa sih penyebab mereka bisa cepat, sebab mereka diantaranya adalah tergantung secepat apa mereka dahulu di dunia menerima, mengamalkan syariat. Maka di atas itulah cepat dan lambat seseorang bisa melewati syurga. Sekali lagi, ini karena ini penentu sejatinya. Cepat dan lambatnya kita menerima syariat, menerima sunnah-sunnah Rasul SAW, maka itulah kadar cepat dan lambat
meniti sirat. Makanya udah banyak istighfar kita, ya, dan mujahadah bersungguh-sungguh dan banyak beristighfar. Tuh. Terangkatlah masyiah, kehendak sudah nggak ada lagi kehendak. Ya setelah kematian, setelah ruh berpisah dari jasad, sudah nggak ada lagi kehendak kita. Udah. Kehendak itu kapan? Ya sekarang di dunia. Maka mumpung kita masih diberi pilihan oleh Allah, kesempatan oleh Allah berupa pilihan, maka bagaimana? Orang yang cerdas, kata Imam Ibn Jauzi dalam Saidul Khatir, min alamati kamalil akli ulul himmati warradi biduni daniun. Ini bagus. Di antara tanda sempurnanya, matangnya akal seseorang itu, ulul himmati, tingginya cita-cita dan keinginan. Yang dimaksud adalah keinginan apa? Akhirat. Tingginya cita-cita, itu tanda orang apa? Matang akalnya. Warradi biduni daniun, orang yang merasa cukup dengan kerendahan, sakieu nah ilmu terutama, daniun, orang itu rendah. Orang yang mampu mendapatkan lebih, kemudian dia tidak, apa katanya siapa ini, Al-Farra, Imam Al-Farra, inni la arhamu kama arhamu rajulain, aku tidak menyayangkan kecuali kepada dua orang. Rajulun talabal ilma la fahmalahu, orang yang menuntut ilmu tapi itu paham-paham. Tuh ya. Yang kedua, kata beliau, rajulun yafhamu wala yatluhu. Yang kedua, orang yang cerdas, ngerti, paham tapi kedul. Kata Imam Al-Farra, dua orang itu adalah orang yang patut dikasihani, sayang banget gitu. Wa inilah ajab, aku sangat heran terhadap man lahu sa'atun, orang yang punya kelapangan, wala yatlubul ilma wala yata'allamu, sedangkan dia tidak mau belajar. Waktunya luang, segala hal luang, lapang, tapi apa? La yata'allamu, dia tidak belajar. Heran kepada orang itu, kata Imam Al-Farra, sebagaimana dikutip seingat saya di Kitabul Jami' Khatib Al-Baghdadi. Itu ya. Jadi saya kira perlu ya disampaikan, terutama untuk kita semua. Jadi terutama untuk para penuntut ilmu harus punya apa? Himmah, cita-cita tinggi. Tahu merasa cukup, tapi terus lanjut. Tanda matang akal. Kalau merasa cukup, belum matang akalnya berarti ABG kan ya berarti saya. Masya Allah. Udah. Nah, sekali lagi, kalau sudah wafat maka kehendak apapun terputus. Nah, kita mau minta doa beristighosah kepada mayit sedangkan dia sudah tidak punya lagi kehendak. Jelas ya? Maka ayat tadi surah An-Naml ayat 62 itu sebagai bantahan kepada siapa yang beristighosah meminta doa kepada orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena sekali lagi kuasanya, kehendaknya sudah terputus, nggak bisa apa-apa. Boro-boro untuk orang lain, dirinya sendiri sudah nggak bisa kuasa, terputus tadi. Ya. Jadi kehendak itu sekarang di dunia. Sehingga dalam bab tawasul boleh kita meminta doa dari orang yang soleh, boleh. Ya,
selama tidak menghantarkan kepada kesyirikan atau ujub, penyakit-penyakit yang bisa penyakit hati. Tuh. Allah taala alam. Wa amma i'tiqaduhum, adapun jika ada yang meyakini bahwa anna tasarrufati lahum minal karamah, bahwa kemampuan mereka, kuasa mereka itu bab dari karamah Allah, pemberian Allah, karena mereka adalah orang-orang soleh, orang wali, sebagaimana syubhat, ini syubhat mereka, bahwa minal mughalatah, maka itu adalah keliru, salah total. Li'annal karamata syai'un min indillah, karena hakikat karamah itu adalah pemberian dari Allah, yukrimu bihi awliya'ahu, Allah muliakan para walinya. La qasda lahum fihi wala tahadda, tidak untuk jadikan sebagai tandingan dan sandingan untuk siapa? Ini dijadikan sebagai sandingan kesyirikan. Allah taala wa'ala. Adapun yang ketiga, istighosah kepada yang diperbolehkan fil asbabi dhahirah al-adiyah, dalam hal-hal, dalam sebab-sebab yang sifatnya adalah adi, biasa. Ini biasa, muamalah biasa. Fi qitalin, dalam peperangan umpamanya. Kan disebutkan di hadis juga. Ya. Dusta di antara tempat yang diperbolehkan untuk berdusta itu apa? At-takdzib. Salah satu al-harbu, siasat dalam berperang. Atau perkataan suami istri atau istri kepada suami. Tuh. Atau kepada islahu datil bayin, mendamaikan dua orang yang sedang itu boleh, diperbolehkan. Tapi kata ulama tetap aja nggak boleh. Yang diperbolehkan mah adalah apa? Tauriyah istilahnya kata mereka. Idraki aduwin au sabain, seperti apabila menjumpai musuh kemudian kita minta bantuan kepada manusia sedangkan dia mampu, boleh istighosah yang diperbolehkan. Au sabain, ada binatang buas. Au nahwihi, seperti mengatakan ya Zaid yal muslimin, wahai kaum muslimin. Nah, sifatnya adalah zahir, maka sekali lagi ini diperbolehkan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang keempat dari ragam istighosah, ya, yakni istighosah bihayyin ghaira qadirin, beristighosah meminta bantuan kepada orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu. Hampir mirip dengan isti'anah, ya, meminta bantuan dari kesulitan atau istighosah kepada orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu membantu kita. Nah, kalau di sini perumpamaannya seperti meminta tolong kepada ini, meminta tolong orang yang tenggelam kepada orang yang tidak bisa berenang. Logikanya demikian katanya, seperti itu. Maka itu adalah kesia-siaan seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu, istighosah itu ada berapa? Ada 4. Ya, 1, istighosah kepada siapa? Allah. Dan ini hukumnya adalah wajib, bagian dari ibadah. Yang kedua, istighosah kepada siapa? Mayit atau orang yang hidup dalam hal yang tidak memiliki kemampuan kecuali siapa? Allah. Maka ini termasuk apa? Syirik, kesyirikan. Yang ketiga, istighosah kepada manusia dalam hal yang mampu, seperti halnya Nabi Musa atau siapa yang dari Bani Israel, ya, meminta bantuan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Al-Qasas ayat 15. Yang keempat, istighosah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu pembahasan seputar istighosah. Semoga yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi bekal ilmu bermanfaat
Kurang lebih kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairi al-muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.